Dengan adanya perubahan algoritma Meta Ads di 2025 ini, maka sebagai advertiser, apa sih yang harus kita lakukan? Perubahan apa aja yang harus kita lakukan untuk kita bisa beradaptasi pada perubahan algoritma terbaru ini? Nah, di materi hari ini kita akan coba jelasin apa aja kurang lebih 5 strategi ya yang bisa teman-teman terapin untuk melakukan perubahan menanggapi perubahan dari perubahan algoritma Meta Ads 2025 ini. Ya. Jadi adaptasi advertiser Meta ya dari pilot ke pelatih AI. Jadi mindsetnya hari ini teman-teman ya yang awalnya pilot sekarang jadi pelatih. Pelatihnya pelatih AI. Jadi AI ini adalah anak didik kita. Mindset baru ya. Kalau dulu saya mengontrol semua setting iklan ya. Sekarang saya membangun lingkungan data dan kreatif yang terbaik untuk mendidik Meta AI. Jadi bukan siapa yang paling jago setting sekarang itu ya, tapi siapa yang paling jago mengajari algoritma lewat data dan kreatif. Semakin banyak data dan sinyal-sinyal ya yang bisa kita berikan ke Meta, maka bisa jadi Meta kita atau BM kita akan semakin canggih. Akun iklan kita akan semakin baik dan campaign kita akan semakin mudah dalam menemukan audiensnya. Tentu harapannya ini semua berdampak pada hasil iklan yang lebih baik lagi ya. Jadi sekarang udah nggak terlalu penting ya kita itu sebagai advertiser jago setting kayak dulu ya. Sekarang itu sudah sangat berubah, kita sudah menjadi benar-benar dimanjakan sama Meta. Kalau saya sih menganalogikannya kayak mobil ya. Sekarang kalau dulu ya mobil zaman dulu tuh kita memang harus jago ya mengendarai mobil. Kita harus punya respon yang bagus juga, kita punya fokus yang bagus dalam kita mengendarai mobil. Ya mainin mainin persneling, mainin kopling gitu ya, mainin setir, di berbagai macam kondisi jalan dan lingkungan gitu ya. Tapi sekarang mobil itu bahkan ya hari ini bisa dikendarai tanpa ada pengemudinya. Bahkan semua yang naik mobil canggih hari ini ya, mobil-mobil modern yang berbasis AI, bisa duduk santai, duduk manis, mobil ya udah jalan aja begitu. Kita tinggal duduk sambil tidur. Jadi juga heran ya. Kalau di luar negeri itu di dalam mobil penghuninya udah tidur semua. Nah, kurang lebih analoginya seperti itu ya. Jadi dari dulu kita pilotnya, sekarang kita menjadi pelatihnya. 5 fokus strategi praktis untuk adaptasi advertiser apa aja, Bang? Nah, ini coba saya jelasin ya sedikit. Jadi yang pertama, kita harus beradaptasi terkait bangun sinyal data yang bersih dan kuat. Jadi ini kaitannya kita memberi makan ya si game dengan data yang bagus. Dengan data yang bagus itu ya kalau bisa kita menggunakan conversion API. Jadi kalau ada coach yang mengatakan kalau kita ngiklan hari ini masih ngomongin custom audience, masih ngomongin conversion API, Anda sudah ketinggalan zaman. Ya menurut saya tidak juga ya. Jadi tetap ini terpakai ya. Walaupun tadi ya ada pengurangan kinerja ya, ada penguatan di Meta AI-nya, pengurangan kinerja di sisi custom audience dan pixelnya gitu ya. Ini tetap kita pakai ya untuk mengoptimalisasi data yang bersih yang kita kirimkan ke Gem ya. Kemudian track event penting beyond purchase. Jadi kita nggak cuma ngomongin purchase aja nih yang kita track di funnel terujungnya ya, tapi di funnel-funnel di bawahnya itu benar-benar harus kita maksimalkan funnelingnya supaya apa tahapan-tahapan tadi itu jelas. Kalau kalau orang tuh misalkan tahapannya tuh mulai dari view konten ya, kemudian ada lagi scroll landing page, ada lagi misalkan jadi selain view kan ada scroll landing page, ada berapa lama kita di dalam landing page, kemudian baru kita klik tombol apa yang ada di dalam landing page. Nah, itu semua kalau bisa di tracking eventnya. Kalau bisa di custom menggunakan conversion API akan lebih bagus. Ya, itu disebut sebagai data yang bersih dan kuat. Nah, goalnya adalah kita memberikan AI cukup sinyal untuk membaca journey user secara real time. Jadi buat advertiser yang hari ini belum bisa conversion API, harus banget segera ya untuk bisa mengintegrasikan conversion API. Yang kedua, buat bank kreatif yang variatif ya. Persiapkan
latih bahan yang terbaik. Nah, jadi penting ya, jadi hari ini teman-teman yang belum punya tim kreatif atau content creator atau tim editing, ya harus segera dibentuk timnya karena hari ini bukan lagi ngomongin siapa yang paling pintar ngiklan, tapi siapa yang paling banyak mampu memberikan iklan yang variasi, ya. Buat berbagai macam variasi ya, bisa dari gaya formal versus casual, ini contoh aja gitu ya. Bisa dari tone-nya yang emosional gitu ya, bisa juga dari visualnya, bisa jadi short copy atau long copy-nya, copywriting-nya, hook-nya, semua itu harus divariasikan sebanyak mungkin, ya. Yang kedua yang saya approach ke teman-teman gitu ya, yang kayak fokus ke variasi emosional. Misalkan happy, curiosity, fear, FOMO, trust, love, urgency, dan hindari hanya satu versi iklan untuk semua audiens ya. Jadi ada beberapa yang kemudian mengkategorikannya menggunakan framework tertentu. Saya sendiri menyiapkan framework juga buat teman-teman nanti pelajari, silahkan, dan saya kasih gratis tanpa perlu bayar. Jadi ada juga yang berbayar, ya silahkan juga kalau emang mau pakai. Dan salah satunya ya yang berbayar itu dia menggunakan kontennya itu dengan kategori entry point atau CP. Ya itu boleh juga. Jadi CP ada advertise value, kemudian ada angel video. Nanti yang berbeda itu di angel videonya, tapi di kategori entry point-nya disamakan, gitu ya. Dan sarannya untuk kategori entry point ini jangan terlalu banyak ya. Kemudian yang ketiga ya fokus pada optimasi struktur campaign, bukan lagi targeting manual ya. Gunakan strukturnya yang broad ya, broad audience atau minimal targetingnya tuh ya interest aja, jangan terlalu banyak settingan interestnya. Percayakan proses vending audience itu ke AI. Fokus campaign struktur ya, campaign budget optimization CBO ya. Bisa jadi fokusnya ke advantage shopping campaign ya kalau teman-teman yang menggunakan katalog atau ke CPAS ad gitu ya. Advantage place audience expansion ya. Biarkan Andromeda menemukan target buyer yang terbaik untukmu. Jadi jangan terlalu banyak settingan di campaign. Yang keempat, gunakan data engagement sebagai sinyal optimasi. Nah, ini penting ya, data engagement ini sebagai sinyal optimasi. Jadi ini tujuannya optimasi ya. Jadi kita nggak ngomongin konversinya di sini, hanya mengoptimasi saja. Manfaatkan custom audience berbasis engagement. Misalkan orang yang nonton video, orang yang add to chat tapi belum check out, orang yang klik produk tapi belum beli. Retarget pakai sinyal perilaku bukan demografis kaku. Ini sebenarnya sudah biasa kita lakukan ya, cuman buat sinyal-sinyal yang engagement ini diperbanyak. Jadi goalsnya sekarang menguatkan prediktif model berdasarkan perilaku nyata, bukan asumsi manual. Ini dalam rangka tadi ya, membagikan sinyal lebih. Jadi harapannya kita memberikan sinyal-sinyal lebih, nggak cuma dari conversion. Makanya saya bilang ya, strategi iklan itu hari ini sudah nggak bisa fokus sama iklan konversi aja ya. Bahkan nih persentase iklannya itu ya, kalau misalnya teman-teman biasa full konversi, sudah harus mulai menyisihkan budgetnya untuk memfasilitasi iklan yang di bawahnya ya, di funnel tofu mofunya itu juga harus dimaksimalkan, jangan dikonversi aja iklannya gitu ya. Yang kelima, bangun looping feedback real time ya. Jadi karena dia nih ada feedback looping ya. Yang pertama yang kita maksimalkan monitoring post click event. Berapa banyak user klik tapi bounce. Jadi dia nggak klik tapi balik lagi gitu ya. Berapa lama waktu di landing page itu juga dimaksimalkan, di tracking aja eventnya. Kemudian conversion rate versus click rate. Jadi dimonitor terus apakah click rate dan conversion rate-nya nih gapnya jauh banget atau enggak. Ya, gunakan data ini untuk membuat konten baru, menghilangkan kreatif yang jelek, memperkuat konten yang paling engage. Jadi data-data tadi itu dievaluasi ya untuk kita membuat konten baru ya. Mana jangan-jangan di konten tadi jelek tapi hooknya bagus. Bisa jadi kita ngambil hooknya aja tapi kontennya diganti. Ya, advertise value-nya diganti. Bisa jadi seperti itu. Ya, jadi ini goalnya untuk memberi feedback ke game dan Andromeda supaya mereka terus meningkatkan prediksi mereka.
Ya. Jadi perubahan mindsetnya ini udah saya bahas ya. Dulu tuh siapa audiensnya, sekarang apa perilaku audiens saya. Bagaimana saya mengatur manual setting ya, sekarang bagaimana saya membangun ekosistem sinyal dan konten terbaik. Fokus pada demografi, kalau sekarang fokus pada perilaku dan sinyal atau behaviornya. Fokus sama satu kreatif, kalau sekarang fokus sama bank kreatif untuk AI eksperimen. Begitu? Begitu materi hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.